Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya coba ingin mengulas tentang 3 poin penting dari bebasnya seorang ulama, yaitu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Apa saja sih 3 poin itu yang saya maksud? Sebelum saya lanjut, jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, jadi pada video kali ini saya coba akan mengulas kenapa Habib Rizik ini sebagai seorang ulama itu sangat fenomenal ya. Banyak terdapat pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Habib Rizik bebas dari dalam penjara, menjalani hukuman yang dibuat-buat ya, selama kurang lebih hampir 2 tahun. Beliau menjalani hukuman dengan kasus yaitu penyebaran berita bohong tentang kasus swab atau PCR ya, dan juga kasus kerumunan di Petamburan yang pada saat itu sedang menikahkan putrinya. Kenapa saya tertarik ingin mengulas tentang 3 poin penting dalam dibalik bebasnya Habib Rizik Syihab? Karena saya lihat ini adalah beliau seorang ulama yang kontroversial, seorang ulama yang memiliki banyak pengikut, seorang ulama yang memiliki banyak pro dan kontra di tengah masyarakat. Dan memang beliau ini selalu bertentangan dengan kezaliman. Ya, patut digarisbawahi bahwasanya beliau itu bukan bertentangan dengan pemerintah, bukan bertentangan dengan aparat hukum, bukan bertentangan dengan penegak hukum, bukan juga bertentangan dengan polisi dan tentara, bukan. Tapi beliau ini bertentangan dengan semua bentuk kezaliman, kemunkaran, dan kemaksiatan dimanapun itu berada. Bahkan beliau adalah seorang yang memiliki hati yang besar, memiliki hati yang sangat baik, memiliki hati yang pemurah ketika ada di tempat lain ada bencana alam, di tempat lain ada musibah, saudaranya terkena musibah. Beliau adalah orang yang pertama kali menginstruksikan dirinya dan orang lain dan anak buahnya atau murid-muridnya untuk ikut membantu daripadanya itu korban bencana tersebut. Nah, langsung kepada inti dari video kali ini. Poin pertama yang menjadi sorotan buat saya adalah Habib Rizik ketika keluar dari penjara tentu sangat berarti buat dirinya sendiri dan juga buat keluarganya. Pastinya Habib Rizik seorang kepala keluarga, bisa bertemu dengan istrinya, bisa bertemu dengan anak cucunya, bisa bertemu dengan mantunya, bisa bertemu juga dengan para ulama, para habaib, guru-gurunya, dan murid-muridnya yang lain. Artinya, poin pertama yang menjadi hal yang sangat penting buat saya adalah Habib Rizik bisa bertemu dan berkumpul lagi bersama umat Islam, bisa bertemu lagi bersama keluarga, bisa bertemu lagi bersama para guru-guru beliau, bisa bertemu juga dengan para murid-murid beliau yang sangat merindukan beliau. Artinya, bebasnya Habib Rizik ini adalah satu pertanda bahwasanya umat ini masih cinta kepada beliau. Umat ini masih merindukan sosok seperti Habib Rizik yang mengatakan hak itu hak dan batil itu batil. Memang sebagian orang banyak yang tidak suka dengan Habib Rizik, dengan gaya retorika yang sangat keras, yang sangat tegas ya. Bahkan ada yang bilang sangat kasar. Itu hanya penilaian seorang dari segi zohirnya saja.
tapi tidak bisa melihat secara batin bahwa beliau itu memiliki hati yang sangat baik, memiliki hati yang sangat bersih. Bahkan beliau memiliki satu organisasi yang dulu dibubarkan dan saat ini sudah terbentuk lagi. Tujuannya adalah untuk membantu setiap masyarakat atau umat yang kesusahan. Nah, artinya Habib Rizik ini mempunyai visi misi bagaimana supaya Indonesia ini aman dari yang namanya rongrongan liberalisme, komunisme, kapitalisme, sekularisme, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi poin pertama yang saya soroti adalah kebahagiaan buat Habib Rizik sendiri dan kebahagiaan buat umat ketika Habib Rizik hadir di tengah-tengah kita, memberikan semangat kepada kita untuk kita selalu belajar tentang ilmu agama, untuk kita selalu belajar tentang ilmu pengetahuan, dan juga mendekatkan kita untuk senantiasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua, poin penting yang saya garis bawahi dari bebasnya Habib Rizik adalah Habib Rizik ingin melanjutkan slogan atau visi misi tentang revolusi akhlak. Menurut saya pribadi, revolusi akhlak itu adalah suatu perubahan yang sangat mendasar, suatu perubahan dari dasar hingga akar-akarnya, bagaimana merubah akhlak dan kepribadian setiap manusia yang ada di dunia ini, terutama yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang besar, negara yang luas, negara yang memiliki banyak suku, bangsa, dan agama. Memiliki setiap karakter yang berbeda-beda. Dan dari banyaknya suku, bangsa, agama, dan ras, itu menyebabkan yang namanya itu penyimpangan-penyimpangan atau perbedaan-perbedaan yang dapat terjadi yang namanya gesekan-gesekan. Ya, sehingga terjadi yang namanya ada kebohongan, ada penistaan agama, ada kemaksiatan, ada kezaliman, ada yang namanya pembunuhan, dan semua perilaku-perilaku buruk itu semuanya ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita tidak bisa memungkirinya. Nah, Habib Rizik ini ingin menyelamatkan Indonesia, ingin senantiasa memberikan jalan keluar atau solusi agar supaya Indonesia ini tuh bersih dari hal-hal semacam itu, dari penistaan agama, dari korupsi, dari perjudian, dari perzinahan, dari minuman keras, dan semua hal-hal yang berbau kemaksiatan. Itu Habib Rizik ingin menyelamatkan Indonesia dari itu semua. Karena visi misi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus ke muka bumi ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, atau innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia. Artinya di sini sudah sangat tegas dan jelas bahwasanya visi misi Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah perilaku manusia kepada Allah, perilaku manusia yang baik kepada orang lain, sehingga terjadinya yang namanya itu interaksi saling membutuhkan. Ya, kalau akhlak kita baik kepada orang lain, maka orang lain itu pun akan berbuat baik kepada kita. Atau kalau misalkan orang itu tidak berbuat baik kepada kita, minimal ada orang lain yang melihat bahwasanya ini seseorang itu mempunyai akhlak yang baik. Dan juga ketika ada orang memiliki akhlak yang buruk kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada saudaranya itu, otomatis pasti yang didapat itu adalah perilaku yang buruk juga. Artinya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan kepada orang lain, apa yang kita lakukan kepada sesama itu akan berbalik kepada kita. Kalau kita memberikan akhlak yang baik, otomatis akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau kita memberikan atau mencontohkan akhlak yang buruk, maka yang kita dapat adalah juga perilaku yang buruk. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kepribadian kita,
bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan Allah, bagaimana cara kita memperlakukan binatang, tumbuhan, dan lain yang ada di sekitar kita. Nah, balik kepada poin tentang revolusi akhlak. Di Indonesia ini banyak yang namanya korupsi. Ya, para pejabat-pejabat kita, para menteri-menteri, orang-orang yang memiliki pangkat, orang-orang yang memiliki jabatan, ya, itu kebanyakan mereka itu melakukan yang namanya tindak pidana korupsi. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahwasanya itu yang mereka makan adalah uang rakyat yang diambil dari pajak, uang rakyat yang dikumpulkan dari orang-orang susah, yang mana uang itu harusnya diamanatkan dan dilakukan pengelolaan dengan baik, tapi oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka melakukan yang namanya korupsi. Nah, itu adalah perbuatan yang sangat keji, merugikan rakyat dan menyengsarakan rakyat. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi tidak mementingkan orang lain. Bahwasanya di luar sana masih banyak orang-orang susah, masih banyak orang-orang miskin, masih banyak orang-orang yang kelaparan. Tetapi mereka, para menteri-menteri, para pejabat-pejabat, mereka rela, mereka tega untuk senantiasa memakan harta mereka. Mereka tega memakan harta orang-orang miskin. Mereka tega makan harta orang-orang yang kelaparan di luar sana. Itu yang pertama tentang masalah korupsi. Yang kedua, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita saat ini, lebih banyak kita merasa kesusahan. Banyak dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang merugikan rakyat, dari mulai naiknya harga makanan pokok, dari harga bahan bakar, dan juga kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Banyak yang senantiasa rakyat itu mengeluh di bawah, karena kebanyakan dari rakyat Indonesia ini adalah pedagang dan buruh. Oleh karena itu, saya berharap kepada pemerintah saat ini dan juga pemerintah yang akan datang, kalau bisa berikanlah kebijakan-kebijakan yang tidak menyulitkan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang senantiasa membantu rakyat-rakyat kecil di bawah. Ingatlah bahwa sesungguhnya jabatan kalian, jabatan Anda tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia tapi di akhirat. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin, seorang kepala negara, seorang pejabat negara, seorang pejabat tinggi memberikan kebijakan tapi menyusahkan rakyat. Ya, bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang luas, negara yang kaya akan minyak, tapi malah kita kesusahan minyak untuk ibu rumah tangga melakukan yang namanya kegiatan masak-memasak. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan untuk kedepannya, untuk saat ini dan kedepannya, pemerintah bisa mengatur dan bisa mengelola harga makanan pokok dengan baik dan benar, sehingga rakyat bisa mendapatkan hidup yang layak. Lalu yang ketiga, masalah yang timbul yang ada di Indonesia ini adalah kejahatan. Kejahatan di mana-mana ada, pembunuhan, pemerkosaan, minuman keras, judi, dan lain sebagainya. Itu sangat mengakar yang ada di negara Indonesia ini. Setiap malam banyak kejahatan-kejahatan yang muncul di tengah jalan. Banyak sekali korban-korban pembunuhan di luar sana. Ya, polisi membunuh polisi, tentara membunuh istrinya, anak muda membunuh pacarnya, orang yang kalah judi membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang lagi minum khamar membunuh orang yang tidak bersalah yang sedang lewat. Nah, ini semua adalah masalah-masalah yang ada di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah kenapa Habib Rizik ingin merevolusi daripadanya itu akhlak yang ada di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Jadi semua perilaku warga masyarakat yang ada di bawah sampai mereka para pejabat-pejabat tinggi yang ada di sana itu kita rubah akhlaknya agar supaya saling membutuhkan, agar supaya saling memberikan manfaat antara satu sama lain, antara rakyat dengan pemerintah, antara pemerintah dengan rakyat. Tidak ada saling bentrok, tidak ada saling bergesekan, tidak ada yang namanya itu saling bertengkar dan bermusuhan.
Makanya kenapa Habib Rizik sangat ingin menggaungkan atau mempelopori yang namanya revolusi akhlak. Karena ketika ada sebuah negara kacau balau, ketika ada sebuah negara dihadapi dengan berbagai banyak kasus, tidak lain dan tidak bukan, solusinya adalah membenahi setiap akhlak-akhlak yang ada di dalam diri manusia tersebut. Dari mulai kepala negaranya, dari mulai menteri-menterinya, para pejabatnya, para penegak hukumnya, rakyatnya, dan semua yang ada di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu harus benar-benar berubah, harus benar-benar memperbaiki diri demi kemajuan dan kemaslahatan umat, demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi Allah, saya percaya bahwasanya tidak ada yang diharapkan oleh Habib Rizik kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mencari jabatan, beliau tidak mencari harta, beliau tidak mencari pangkat, beliau tidak mencari kedudukan. Yang beliau inginkan adalah kemakmuran dan kesejahteraan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bantu Habib Rizik dengan cara kita merubah, merevolusi akhlak yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita berperilaku kepada orang lain, bagaimana kita berperilaku memberikan kebijakan kepada rakyat kita, bagaimana seorang anak berperilaku yang baik kepada orang tua. Itu soal revolusi akhlak. Makanya yuk sama-sama kita perbaiki diri kita untuk masa depan kita yang lebih baik, agar supaya tercipta Indonesia yang makmur, damai, aman, dan sejahtera. Jadi poin yang kedua adalah Habib Rizik ingin melanjutkan dan mempelopori revolusi akhlak. Lalu yang ketiga, poin yang terakhir dari bebasnya Habib Rizik Syihab adalah sebentar lagi akan diadakan yang namanya pemilihan presiden 2024. Memang masih sekitar 2 tahun lagi. Namun beliau adalah seorang ulama yang memiliki pengaruh besar, yang memiliki umat yang banyak, sehingga banyak umat Islam, banyak orang yang senantiasa mengikuti fatwa-fatwa yang keluar dari mulut beliau. Ketika beliau bilang pilih A, maka banyak umat yang mengikuti apa arahan beliau. Artinya akan ada suatu perubahan yang besar dalam pemilihan presiden atau pemilihan pemilu pada tahun 2024. Percaya atau tidak percaya, insya Allah Habib Rizik bersama para ulama yang lainnya yang istiqomah akan mengadakan yang namanya ijtima ulama ketika menentukan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024. Oleh karenanya, saya pribadi dan juga rekan-rekan saya yang lain insya Allah satu komando dengan Habib Rizik Syihab. Apa yang beliau putuskan untuk kita, apa yang beliau tetapkan bersama para ulama tentang presiden dan wakil presiden yang akan datang, insya Allah kami sami'na wa ata'na bersama beliau, mengikuti setiap langkah-langkah dan perjuangan beliau. Insya Allah beliau tidak akan mengkhianati kita, beliau istiqomah sampai akhir hayatnya. Jadi poin yang ketiga adalah pandangan atau arah baru ketika memasuki musim-musim kampanye, musim-musim pemilu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saksikan, kita lihat, dan kita ikuti apa yang akan menjadi pilihan dan ijtima beliau bersama para ulama-ulama yang lainnya. Mungkin itu saja 3 poin penting dari bebasnya Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada beliau, memberikan keselamatan kepada beliau, menjauhkan beliau dari tipu daya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada perjuangan beliau. Allah kuatkan hatinya dan senantiasa apa yang beliau sampaikan senantiasa sampai kepada hati dan telinga yang mendengar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.